Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga, Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Bu? Ya. Perkenalkan saya Ristin Riwayanti, peternak kambing perah, Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Oke, ya teman-teman, kali ini kita sedang berada di Mojokerto, teman-teman. Siap, Ya, kali ini kita akan meliput mutiara kecil dari Mojokerto ini. Amin. Mantap. Ini sudah lama Bu terjun ke peternakan? Iya, saya peternakan kambing perah tepatnya di Agustus 2019. Jadi sudah 5 tahun lebih ya Pak ya sekarang sampai dengan sekarang. Ya, lebih 5 tahunan ya. Ya. Oke, nah kenapa kok tertarik dengan kambing perah Bu? Kok nggak tertarik ke usaha yang lain? Siap. Kambing perah ini ada pertimbangan 2 hal yang membuat saya tertarik menjalaninya. Pertama adalah kita ada uang harian dari produksi susu. Ya, kedua kita ada 2 hal yang kita punya nanti, produksi susu dan dagingnya. Sehingga orang bilang uang harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Itu yang usaha kami. Kenapa saya tertarik ke sana? Wih, Ya, jadi itu. sudah di planning seperti itu ya Bu? Iya. Saya pernah mencoba ke kambing potong. Saya pernah coba sapi potong, tapi investasinya terlalu panjang karena penggemukan 2-3 bulan baru saya cair ada duit. Tapi kalau kambing perah tiap hari sangu ada gitu. Karena gitu ya. ngepuhnya kan pagi sore nih ada uang masuk harian. Iya. Dan lagi waktu itu juga mempengaruhi ya Bu ya, karena tambah lama waktunya itu juga memakan kos kan. Oh betul sekali. Tapi kalau ini kan ada hariannya, Ada jadi uang nggak harian. terlalu apa ya? Biaya produksi langsung bisa ketutup dengan gitu uang ya. harian itu. Pakan hari ini ditutupi produksi susu hari ini. Itu jadi kita nggak terlalu berat. Ya. Oke, kita bahas yang ada di sini Bu. Siap. Ini ada berapa ekor kurang lebih ini? Ini kurang lebih ada 40 ekor Mas. Dari yang cempe gini sampai ini. dengan yang pejantan. Ini lagi rame karena ada yang birahi. Oh, ada yang birahi. Lagi ada yang diuber-uber kandangnya jebol ini. Oh, itu teman-teman yang birahi. Ada yang birahi kandang mesti jebol. Rebutan cewek tuh. Nah, tuh lagi lari-lari. Oh, ternyata ada saperanya. Sapera apa sanen itu tadi ya? Itu sanen. Sapera sih itu. ini, bukan asli. Jadi F4 dia, keturunan keempat. Ya. Bu, ini Ibu dulu baru terjun ke ternak kambing perah ini menemui kesulitan nggak Bu? Ya, walaupun kita kesarjanaannya peternakan ya, tapi teori yang di kampus dengan praktek yang itu sesuatu yang berbeda ya. Kita di kampus megang hanya ya bagian permukaan, tapi untuk produksi peternakan kambing perah sendiri ini baru tahu nih permasalahannya lumayan ada gitu. Oh gitu ya. Jadi baru tahu aslinya pas saat gua berternak. Kalau ini di ya? kampus itu kan materinya banyak, ada kambing, ada bebek, ada tidak terlalu menekuni satu hal ya. Tapi ketika memasuki ya sesuatu yang di luar itu perlu kita kupas lebih dalam. Tapi permasalahan itu tidak selalu mandek di situ, selalu ada solusi setidaknya gitu. Oh gitu. Ya mantap ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa jenis tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini jenis yang apa paling banyak menghasilkan susu itu yang mana Bu? Paling menghasilkan ini sapera. Sapera ya. Iya. Yang kepala hitam ini menang di rasa, gurihnya. Kalau ini menang di kuantitas. Produksinya 2 liter ini masih sudah tua padahal ini. Oh gitu ya. Iya, kayaknya sudah kita peras itu kayak gitu. Ini sudah kita peras barusan sih pagi ini. Ini banyak teman-teman yang tanya Bu, kita kan sudah pernah beberapa kali meliput untuk peternakan kambing perah. Nah, menurut Ibu sendiri prospek bisnisnya gimana Bu kalau untuk kambing perah? Iya, oke gini. Menurut saya prospek bisnisnya jauh lebih baik. Saya sangat percaya diri tentang itu karena gini.
orang makin hari makin paham maknanya susu kambing daripada susu sapi. Pertama untuk kesehatan ya, kedua untuk pengobatan penyakit. Itu multifungsi loh daripada kayak sapi ya. Nah, kenapa orang sakit itu mesti mikirnya adalah minum susu kambing, tidak minum susu sapi. Mereka pemahamannya sudah masuk di hati mereka bahwa susu kambing adalah mengobati penyakit saya. Itu satu yang image yang ada di masyarakat ya. Untuk penjualan susu kambing ini apakah apa ya gimana? Untuk prospek bisnisnya itu apakah sudah melebihi atau menyamai lah daripada susu sapi? Ya. Untuk tahun demi tahun saya rasakan ya sudah mendekati paradigma minum susu sapi. Orang bilang ya sebelumnya itu minum susu sapi atau nyari susu kambing itu begitu sulitnya. Sekarang mereka nggak terlalu sulit, walaupun masih terasa sulit mencarinya karena tidak banyak pemain susu kambing perah. Tidak banyak pemainnya mas, karena gitu memang ya. ribet mas. Kalau potong kan tinggal makan udah ditinggal ya. Kalau perah nggak gitu, habis ngasih makan kita merah nyiapin untuk dijual, banyak berentelnya ya, nyiapin pancinya. Kalau mau dikemas lagi harus nyediakan lagi yang kemasannya. Jadi bagi orang yang kurang telaten ini tidak masuk, tapi bagi saya itu justru peluang, nggak banyak orang main gitu. Oh gitu, justru Iya. malah peluang Kita ya. perempuan malah yang gerintil malah kita telaten. Iya. Jadi ini salah satu kejelian melihat peluang sebenarnya Bu ya. Betul. Banyak orang yang apa ya? Enggan mau ribet. Inginnya praktis-praktis. Nah, iya. Kambing perah itu ribet memang, tapi saya ngambil justru yang ribet karena nggak banyak kompetitor. Oke. Ya, itu. Ya, mantap. Bu, ini 30-an ekor Ya, saya 40. ya. 30. Mau ke 40 ini. Iya. Nah, ini dikerjakan sendiri, Bu? Atau gimana? Saya, suami, bapak saya satu kemarin pekerja, tapi ini lagi libur ke Lumajang. Oh, gitu. Iya. Wih, udah mulai pakai pekerja ini berarti. Satu orang kemarin. Dua malah. Malah dua. Iya, sedang libur. Ini lahap-lahap banget. Jadi ini pagi makan Ya. ini apa namanya, peraman fermentasi ya. Hmm. Nanti siang jam 12 kita ada hijauan mas. Yang lainnya kita ngerampesi ke ini apa namanya, ke pasar ya. Kita cari buah-buah BS-an, kita belikan. Mereka itu bisa kita katakan sehat dan bahagia itu terlihat dari matanya nih jernih-jernih, ini sehat ya, bulunya mengkilap. Itu tandanya mereka sehat, tidak kurang apa ya. Terus lincah ke sana kemari bergerak. Ya, itu tandanya mereka sehat. Bu, ini dikasih pakan berapa kali sehari, Bu? Bisa 4 kali, 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Iya, kan pagi, siang, sore. Malam enggak? Malam sesekali. Sesekali. Iya. Oke. Seringnya sih 4 kali. Seringnya 4 kali. Tapi gini ini apa? Dicampur berarti ya, enggak monoton hijauan saja atau boten. Jadi silase saja gitu. untuk fermentasi ini ada jagung. Ini aja jagung, ampas, sari gele, tempe ya kan, ya. Tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai. Ya, kemudian rendeng kangkung, polar, premix untuk fermentasiannya. Untuk hijauan tidak juga satu, tapi hijauannya ada pakcong, ada singkong, daun nangka, ada daun apa namanya, pisang. Kalau kebun kami itu kelilingnya itu kebun pisang. Wih, Ya, jadi lengkap. Berarti itu tiap hari ganti-ganti menu. Bukan, jadi satu. Jadi satu berarti. Tidak boleh satu memang. Karena kalau monoton satu, nanti kalau ada tanah apa
pakan yang berisiko beracun itu kalau dikasih murni tunggal gampang teparnya. Tapi kalau gitu multi banyak gabungan itu satu ada kolap ketutupan sama yang tidak terlalu fatal. Gitu. Berarti untuk apa pakannya sendiri satu kambing ini biasanya dihitung per hari berapa kilo atau per kambing atau gimana Bu biasanya? Ya, kurang lebih ini ada 3 bulan lebih ya. Kita itu pakannya kurang lebih satu ekornya itu hampir 10 ribuan per ekor hitungannya. Tapi kalau di kilo kurang lebih 20 kiloan. Oh, gitu ya. Lebih. Untuk per ekor 10.000. Berarti kali 30 udah ketok 300. Tapi Satu itu, hari kan. Ya, satu hari. Itu kan diambilkan dari susunya berarti udah cukup. Udah cukup ya Bu? Iya. Nutup. Lebih nggak Bu? Ya sesekali lebih, kadang ada fase lagi melahirkan, ada yang lagi bunting itu produksi susu turun, jadi kadang-kadang nggak nutup, tapi kita nutup dari anaknya Mas. Dia kan ada kelahiran tuh, ya. Nah itu yang tabungan bulanan katakanlah tadi ya, setahunan ya anaknya. Mantap. Kita begitu lahir anak jantan, di sini ya jantannya hanya 2, hanya pemajaknya. Ketika lahir itu jantan, usia 3 bulan udah kita keluarkan, udah jadi duit tuh. Oh gitu ya, baru lepas HP itu ya langsung. Kalau enggak nanti bebani pakan. Kita nggak irit di situ nanti. Termasuk induk-induk kambing yang kurang bagus kita kaling, kita sembelih supaya nggak membebani pakan kita ya. Biaya jadi banyak kalau kita melihara yang tidak produktif. Nah itu teman-teman ya. Jadi juga apa ya, sangat diperhatikan untuk manajemen pakannya ya Bu ya, biar tidak membengkak ya. Iya betul. Kadang peternak pemula ini nggak diten itu Bu. Nggak pernah kadang nggak dikalkulasi gitu loh. Padahal itu penting untuk peternak kita supaya kita ada untung ya. Nggak pak-pok nggak. Nah ya itu. Ya kalau ditanya katanya sih untung, tapi yang nggak tahu untuk aslinya benar-benar untung atau enggak. Kalau bicara pakan, ada nggak pakan-pakan tertentu untuk menambah apa produksi susunya Bu? Oh tidak, kita ini yang penting adalah pemberian pakan untuk tipe perah itu beda kadar proteinnya ya. Beda pada proteinnya. Iya. Kalau pada penggembalaan pada kambing tipe potong, pakan yang diberikan itu tipe potong artinya kadang proteinnya paling enggak di 16-17, tapi kalau untuk yang perah proteinnya harus 20%. Itu sudah cukup menambah produksi susu. Artinya tipe perah itu tercukupi dengan kadar pakan yang 20%. Itu bedanya Mas. Oh ternyata komposisinya juga beda sama pedaging ya Bu ya? Jadi kita nggak nambah makanan tertentu, bisa juga nambah pakan tertentu. Saya beli ini buah-buahan dari pasar yang BS-an Mas, kita borong itu lebih murah juga lebih ya, Bu, teorinya lebih banyak memproduksi susu. Buah pepaya itu. Buah pepaya ya? Kalau buah yang lain nggak bisa Bu? Bisa, cuma nggak seperti pepaya. Dia itu apa ya, ada yang untuk merangsang produksi susu itu dari pepaya. Iya pepaya. Ibu-ibu kalau melahirkan itu kan seperti produksi susu lebih banyak kan disuruh makan pepaya banyak. Itu saya terapkan di kandang kambing saya coba. Memang ada perbedaan sih. Oke. Ada perbedaan. Siap, oke.